Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Aftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kajian Sirah Nabawiyah, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kemunafikan daripada Ibn Ubay dan rombongannya ketika memprovokasi Nabi Muhammad SAW saat beliau pulang daripada perang Bani Mustalik. Dan masih dalam rangkaian perjalanan Bani Mustalik, ada setidaknya satu peristiwa yang penting untuk kita kaji bersama. Dan peristiwa ini juga tidak lepas daripada kekejian orang-orang munafik dan betapa besarnya permusuhan mereka kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekedar selingan, di peperangan Bani Mustalik itu saat perjalanan pulang, disitulah diturunkan ayat tayamum. Jadi Siti Aisyah ketika itu kehilangan kalung beliau. Nah, karena kehilangan itu akhirnya Nabi SAW itu memerintahkan kaum muslimin untuk berhenti dan untuk mencari kalung. Dan posisi berhentinya di tempat yang nggak ada air. Nah, padahal biasanya Nabi SAW itu kalau perjalanan, itu kalau berhenti lama di tempat yang ada air. Kenapa? Karena bisa juga untuk minum. Nah, ketika itu berhenti di tempat yang nggak ada air. Setelah itu cari di sana kemari, ternyata sampai akhirnya datanglah waktu sholat dan di dalam kondisi yang nggak ada air ketika itu. Maka sebagian orang mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lalu mengatakan, ini Nabi Muhammad SAW itu tertahan itu karena putri kamu. Nah, gara-gara putri kamu sekarang ini kita tertahan semua berada di tempat yang nggak ada air. Minum nggak bisa, wudhu nggak bisa, padahal bentar lagi masuk waktu sholat. Ya, ketika itu Abu Bakar akhirnya mendatangi Aisyah. Ketika beliau mendatangi Aisyah, maka ketika itu beliau, Siti Aisyah itu sedang duduk dan Nabi Muhammad SAW itu tidur di pangkuannya. Dan Siti Abu Bakar Siddiq marah itu pada Siti Aisyah. Kan sampai katanya tangannya itu di pinggangnya begitu marah betul-betul ketika itu. Setelah itu kata Aisyah, saya nggak bisa gerak. Kenapa? Karena kepala Rasulullah SAW itu ada di pangkuan saya. Menjawab pun juga nggak bisa. Nggak lama setelah itu bangunlah Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau terbangun dan ketika itu sudah masuk waktu sholat dan nggak ada air, maka di saat itu turunlah ayat tayamum. Yang mana ketika turun ayat tayamum ini, para sahabat semuanya lega. Karena sahabat itu mereka dulu ketakutan, dulu di jalan nggak ada air. Kemudian kalau mau sholat gimana? Sedangkan harus cari tempat air kan begitu. Ternyata peristiwa itu kemudian mendatangkan keberkahan, yaitu turunnya ayat tayamum. Sampai-sampai Usaid bin Hudzair kemudian mengatakan pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Mahiyya bi awali barakatikum ya ahl Abi Bakrin." Ini bukan awal keberkahanmu wahai keluarga Abu Bakar. Gitu. Dan setelah itu sampai juga riwayat yang lain Usaid mengatakan, terima kasih yang banyak kepada keluarga Abu Bakar. Kenapa? Karena tidak ada satu peristiwa yang di situ awalnya kita nggak suka, kecuali di situ pasti ada jalan keluar dan mendatangkan kebaikan untuk kaum muslimin. Bahkan Nabi mengatakan pada Siti Aisyah, wah kalungmu berkahnya banyak ya, sampai-sampai karena kalungmu itu turun ayat tayamum. Bahkan Zainal Bakar As-Siddiq pun juga berkata pada Siti Aisyah, wallahi ya binti innaki kama alimtu mubarakah. Wahai putriku, sehingga engkau itu, sebagaimana yang telah aku ketahui, engkau itu adalah orang yang seorang putri yang berkah. Dan di peristiwa ini juga, selain turunnya ayat tayamum, adalah peristiwa dituduhnya Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin
dengan tuduhan-tuduhan oleh orang-orang munafik, yaitu dituduh, maaf, ada hubungan dengan pria lain. Seperti itu. Tuduhan yang sangat keji. Terjadinya menurut riwayat juga ketika perang Bani Mustalik. Hanya saja yang ayat tayamum tadi ulama beda pendapat. Di Bani Mustalik atau di peperangan yang lain. Sebagian mengatakan ya di peperangan Bani Mustalik. Jadi ketika itu bisa dikatakan kalung Siti Aisyah itu 2 kali hilang. 2 kali itu hilang. Nah, jadi apakah peristiwa kalung dulu atau peristiwa hadits ifki dulu itu ulama beda pendapat. Namun mayoritas mengatakan itu di peperangan yang sama. Keterangan kita ambil dari surah Nabawiyahnya Syed Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Siti Aisyah ketika rombongan itu berhenti, karena dulu kan sudah turun ayatul hijab. Jadi rombongan itu Siti Aisyah itu nggak duduk di atas unta untuk nampak dilihat oleh banyak orang. Akan tetapi ketika itu ada seperti tandunya begitu, ada seperti kemah kecil begitu yang menutupi Siti Aisyah. Jadi di atas unta tapi ada yang membopong tandu itu. Jadi kemudian ditutupkan sehingga yang bopong pun itu juga nggak lihat Siti Aisyah. Ketika itu rombongan itu berhenti, Siti Aisyah kemudian pergi. Pergi untuk ada hajat. Karena dulu kalau mau buang hajat itu menjauh dari rombongan, buang hajat di sana. Siti Aisyah pun juga seperti itu, buang hajat, menjauh dari rombongan dan buang hajat di sana. Setelah itu beliau masuk ke tenda kecilnya itu. Yang dibopong ketika kalau perjalanan di atas unta. Ketika beliau masuk, maka semua orang lihat Siti Aisyah masuk. Loh, nyari kok jatuh kalungnya. Beliau keluar lagi itu nggak ada yang lihat. Ada yang lihat ketika itu. Keluar lagi Siti Aisyah. Kemudian setelah itu cari kalungnya lagi, dapat. Begitu dapat Siti Aisyah datang ke sana, ternyata rombongan udah jalan. Kok yang bawa tandu nggak terasa? Karena dulu perempuan di zaman Nabi itu banyak yang kurus. Sehingga hampir-hampir ketika itu Siti Aisyah ada di dalam tandu itu atau nggak ada, itu hampir nggak ada bedanya. Kan tadi kan merasa, kok enteng ya? Karena waktu itu kurus Siti Aisyah dan usia juga masih usia belia. Jadi itu hampir nggak ada bedanya ketika itu. Akhirnya Siti Aisyah memutuskan, ketika sampai ke lokasi kan udah nggak ada orang. Mungkin yang bawa tandu itu juga nggak tahu kalau dalamnya itu nggak ada orang karena memang kurus ketika itu. Karena saya tak tunggu di sini aja, saya tunggu di sini aja. Nanti kalau rombongan itu sadar saya nggak ada kan nanti pasti akan kembali. Nanti akan kembali. Kemudian setelah itu akhirnya Siti Aisyah kemudian tunggu di situ. Lama duduk, akhirnya beliau ngantuk. Beliau tertidur. Ketika beliau tertidur, lewatlah Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal itu berada di rombongan paling akhir. Jadi beliau itu nyusuri jalan yang sudah ditempuh sama rombongan yang di awal. Jadi jalan itu di akhir, nyusul begitu. Kok lihat item-item. Itu Siti Aisyah, kemudian pas nggak pakai cadarnya ketika itu. Ketika lihat teman-teman itu didekati, ternyata lihat Siti Aisyah. Ke Sofwan tuh sampai kemudian kaget dan spontan beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika itu. Sampai ada di sana, kemudian Sofwan lihat Siti Aisyah, maka untanya itu didudukkan, Siti Aisyah naik dan kemudian dituntun sama Sofwan. Kata Aisyah, saya nggak dengar apapun ucapannya Sofwan kecuali hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un sama sekali. Sampai akhirnya ketemu sama rombongan. Atau sama rombongan kan kelihatan. Rombongan itu sudah pagi, itu terjadi malam. Sudah agak pagi, dan setelah itu kemudian dihantarkan Siti Aisyah kepada tempatnya. Itu Sofwan pun juga berpisah. Gak ada ngobrol. Karena dikira kayak Aisyah yang ada di kampung kita masing-masing. Enggak, namanya ada yang sama. Kalau ini Siti Aisyah, istri Nabi, beda ini. Jadi Siti Aisyah ketika itu enggak ngobrol sama saya, Sofwannya juga enggak ngobrol. Dan dikira terus ngobrol-ngobrolan cerita-cerita. Kemudian
Nyapa aja enggak itu, karena saking menjaganya. Nah, ketika ngantar Siti Aisyah itu, Abdullah bin Ubay, itu kalau rombongan Nabi berarti beliau tuh pasti dengan komunitasnya sendiri. Jadi memisahkan diri dengan kelompoknya. Pertama kali yang menyebarkan fitnah itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Beliau tuh mengatakan, istrinya nabimu semalam dengan pria lain. Mulai ngomong begitu. Nggak nuduh Siti Aisyah kan. Jadi nanti kita akan lihat sampai akhir. Abdullah bin Ubay itu beliau, tidak pakai beliau ya, Abdullah bin Ubay kok pakai beliau nggak ada beliau. Dia itu sangat jahat. Dan dia lepas dari hukuman karena apa? Nanti kita akan jelaskan di akhir ya. Kita akan jelaskan di akhir. Tapi perkataan Ibn Ubay mengatakan apa? Istri nabimu loh. Ternyata semalam sama pria lain. Mulai tersebar. Ketika itu. Tersebar. Bahkan sampai-sampai yang ikut menyebarkan gosip itu sebetulnya jumlahnya lumayan sebetulnya. Tapi yang tertulis dalam sejarah dan semua sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Itu 3 orang. Mistah yang dihukum, cambuk. Hasan dan juga Hamnah binti Jahas. Gitu. 3 orang ini. Siti Aisyah bahkan tahu Hasan bin Thabit ini kan pernah terlibat dalam penyebaran gosip ini. Ikut ngomongkan gosip ini. Tapi Siti Aisyah tidak pernah mau kalau ada orang di depannya mencaci Hasan bin Thabit. Nah, karena Hasan bin Thabit itu membela Nabi Muhammad SAW. Dengan syair nggak boleh. Jangan mencela Hasan bin Thabit. Siti Aisyah ketika itu sampai ke kota Madinah. Pas beliau sampai karena lelahnya perjalanan, beliau itu sakit. Dan di daerah Madinah, itu sakit 1 bulan tuh, dan itu di daerah Madinah sudah mulai orang memperbincangkan tentang Siti Aisyah. Siti Aisyah nggak dengar sama sekali. Hanya saja, beliau mengatakan hanya saja, Nabi sikapnya beda. Tidak selembut biasanya. Dan Rasulullah itu datang masuk, Assalamualaikum, gimana kabar kamu? Baik, itu langsung keluar lagi gitu. Kok nggak kayak biasanya ya? Jadi Siti Aisyah itu hanya curiga deh. Kok nggak seperti biasanya? Tapi nggak tahu kalau ada gosip-gosip itu nggak tahu. Sampai suatu ketika Siti Aisyah keluar dengan Ummu Mistah. Dan satu momen untuk Ummu Mistah itu mungkin ada satu hal kaget dan kemudian keceplosan Ummu Mistah ini kemudian berkata ta'isa Mistah, celaka Mistah. Aisyah negur, loh, Bu, itu putra kamu Mistah itu dulu ikut perang Badar, kok kamu caci? Ada ibunya bilang, Aisyah kamu nggak dengar? Dengar apa? Disampaikan ceritakan semua sama ibunya Mistah. Langsung tambah sakit Siti Aisyah. Bahkan ketika itu beliau akhirnya pulang ke rumah. Ketika Nabi SAW datang, Siti Aisyah kemudian minta izin. Saya minta izin untuk mendatangi kedua orang tua saya. Saya izin tinggal di sana sementara. Diizinkan sama Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai di rumah orang tuanya langsung tanya sama ayahnya dan tanya sama ibunya. Betul enggak ada gosip? Saya ini dituduh selingkuh. Betul enggak ini? Ketika itu ibunya mengatakan, ya Aisyah, tenang aja. Sesungguhnya perempuan cantik seperti kamu, kemudian saya itu berada di suami yang sangat mencintaimu, dan punya madu, ya pasti akan ada gosip-gosip semacam itu. Jadi, kamu tuh dicintai sama suamimu, dan kamu tuh punya madu loh. Ya biasalah kalau ada gosip-gosip begitu. Ibunya tuh mengatakan seperti itu. Sampai akhirnya Siti Aisyah tanya, berarti orang-orang udah ngomongin itu? Iya, kamu sudah dibicarakan seperti itu. Nangis Siti Aisyah. Bahkan ketika itu sepanjang malam itu nangis terus. Nah, Nabi SAW ketika itu juga jangan dikira Nabi SAW kemudian santai-santai aja. Ini terpukul. Rasulullah SAW itu terpukulnya luar biasa. Kenapa? Karena
Nanti ini gabungan dari yang di kitab fikih sirah ya, saya sampaikan dari sekarang aja kalau gitu. Biar untuk melengkapi cerita. Jadi gini, pukulan kepada Nabi itu juga nggak kalah enteng loh. Nggak kalah berat loh. Dan bukan nggak enteng, berat pukulan pada Nabi. Semua bentuk permusuhan daripada musuh-musuh Nabi, Nabi SAW itu sudah siap menghadapinya. Kenapa? Karena beliau tahu pasti akan mereka begini. Tapi kalau sampai sudah masuk dalam kehormatan istri beliau, atau sampai nuduh istri beliau selingkuh, ini hal yang nggak pernah dibayangkan sama Nabi. Kalau dimusuhi, dikhianati, diomongin di belakang, Nabi udah bisa bayangkan, ya pasti akan ngalami seperti ini. Tapi kalau istrinya dituduh selingkuh, itu nggak pernah terbayang dalam diri Nabi. Akan ada peristiwa semacam ini. Jadi ini berat untuk Rasulullah SAW. Beliau tahu istrinya salihah, beliau tahu istrinya orang baik, dan beliau juga tahu Sofwan ini juga orang baik. Tapi keduanya dituduh selingkuh, dan ketika itu harus ada bukti untuk menyatakan keduanya ini nggak bersalah. Gitu. Akhirnya Nabi SAW dengan, ya berat, Anda bisa bayangkan gimana hari-hari yang dialami sama Rasulullah. Siti Aisyah mesti ke rumah orang tuanya. Beliau ada mungkin teman curhat dan lain sebagainya. Nangis, tapi Nabi SAW nggak bisa bayangkan betapa hancurnya Nabi. Dan Nabi itu sangat cinta loh dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah jodoh yang dimiliki Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi, ini bukan perempuan sembarangan. Akhirnya Nabi tanya pada dua orang pria, dua orang wanita yang ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Dua orang pria ini, yaitu yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tanya, gimana pendapat tentang Aisyah? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, tidak usah bingung, perempuan selain Aisyah kan ya banyak. Gitu. Jadi itu, Sayyidina Aisyah dengar ya, mau Sayyidina Ali kan nggak salah, tapi Sayyidina Ali kan juga nggak benerin isu itu. Dan kalau Usama mengatakan, ya Rasulullah, itu istrimu, dan saya nggak tahu apapun juga kecuali kebaikan. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, tanyakan aja sama Barirah. Barirah itu kan pembantunya Aisyah. Gimana? Karena setelah itu, Nabi SAW nanya sama Barirah, pembantu Siti Aisyah, gimana Aisyah? Kata Barirah, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak pernah menyaksikan sesuatu yang nggak baik daripada Aisyah. Aisyah ini anak masih muda. Masih sangat belia. Dan Aisyah ini adalah misi polos. Jadi jangan dikira Aisyah itu berbuat macam-macam. Dan Nabi juga nanya dengan Zainab binti Jahash. Nah, karena Zainab ini punya saudari namanya Hamnah. Hamnah ini termasuk orang yang menyebarkan isu. Zainab ditanya sama Nabi, gimana pendapatmu tentang Aisyah? Kata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma'alimtu alaiha illa khairan. Ya Rasulullah, aku tutup telingaku, aku tutup mataku. Aku nggak tahu apapun dari Aisyah kecuali hanya kebaikan. Sampai kata Siti Aisyah, kalau ada istri Nabi yang hampir menyaingi aku dalam kemuliaannya dan dalam kecantikannya, ya Zainab binti Jahash ini. Saya nggak dengar apapun keburukan tentang Siti Aisyah. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian beliau di atas mimbar berkata, ya ma'syaral muslimin. Ya, bahasa Nabi, siapa yang bisa memaklumi aku ya kalau aku menghukum seseorang yang sudah sampai mengganggu bukan hanya pribadiku tapi juga keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu pun dari keluargaku kecuali kebaikan. Dan kalian juga membicarakan seseorang pria, maksudnya Sofwan bin Mu'attal, dan saya juga tahu tidak ada apapun dari dia kecuali hanya kebaikan, dan tidak pernah dia mendatangi istriku kecuali bersama dengan aku. Dan setelah itu, ketika mendengarkan seperti itu, Sa'ad bin Mu'adz kata, ya Rasulullah, kita memaklumi kok ya Rasulullah, kalau engkau tuh sampai menghukum kita maklum. Kalau memang itu dari suku Aus, perintahkan kita yang akan menggal lehernya. Tapi kalau dari saudara kita dari Khazraj, ya kita tunggu perintah, kita akan laksanakan perintahmu. Gitu.
yaitu Sa'ad bin Ubadah, yaitu pemimpinnya Khazraj. Nah, ngomong Sa'ad bin Ubadah, kamu dusta. Karena kamu sudah tahu penyebar isu dari Khazraj, makanya kamu bilang begitu. Coba itu dari suku kamu, pasti kamu nggak akan bilang begitu. Nah, akhirnya setelah itu, kemudian setelah itu saling ribut lah intinya. Saling ribut sampai akhirnya ditenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Siti Aisyah itu nangis, datang perempuan dari Ansor, dari Siti Aisyah untuk pintu. Kenapa? Izin, saya tak temani Siti Aisyah nangis. Perempuan Ansor ini saya mau berempati. Kamu duga, saya juga. Yuk saya temani nangis bareng, yuk nangis. Ketika ada musik seperti itu, maka datanglah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah sama dengan ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga ibunya, istri Nabi yang mulia dan juga sahabat Nabi yang termulia. Bahkan sebagian, mayoritas riwayat, bukan sebagian lagi, mengatakan manusia termulia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu pendapat mutlak. Bukan mayoritas lagi ya, semuanya mengatakan begitu. Kecuali memang kalau ada aliran-aliran yang mungkin yang lainnya. Tapi Afdhalun Nas, kesepakatan manusia setelah Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga barulah khilaf. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Sayyidina Utsman. Gitu. Nah, Nabi datang ke rumah Siti Aisyah. Perempuan Ansarnya katanya masih ada di situ juga nih dalam riwayat Sirah Nabawiyah Syekh Ahmad Zain Dahlan. Nabi duduk, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istrinya, itu juga ada Siti Aisyah di situ. Ketika itu sudah sebulan peristiwa itu didengar Nabi dan nggak ada wahyu. Siti Aisyah dengarnya mungkin baru beberapa hari yang lalu, Nabi udah dengar 1 bulan, nggak ada wahyu yang turun, nggak ada wahyu ilahi yang turun. Terus Rasulullah kemudian Assalamualaikum asyhadu alla pasti kan ada mukadimah ucapan beliau mengatakan amma ba'du ya Aisyah, kami telah mendapatkan kabar tentangmu begini ceritakan. Kalau memang engkau itu tidak berbuat, engkau tidak bersalah, Allah Ta'ala pasti akan membebaskanmu daripada tuduhan. Kalau engkau tuh merasa bersalah, maka istighfarlah, minta ampun kepada Allah dan tobatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya seorang hamba, kalau dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat, maka Allah Ta'ala akan menerima tobatnya. Begitu dengar Nabi mengatakan semacam itu, langsung nangis ini. Siti Aisyah nangis. Siti Aisyah ketika itu. Bahkan sampai pada satu mohon dia tuh air mata itu sudah kering, terkuras itu, nggak ada air mata lagi. Kemudian saya tuh beliau bilang sama ayahnya, ayah, tolong jawab Rasulullah, jawab untuk aku Rasulullah. Pada Siddiq, saya nggak tahu mau ngomong apa. Bilang sama ibunya, ibunya juga ngomong, saya nggak tahu harus ngomong apa. Sampai akhirnya ketika itu Aisyah yang berkata kepada Rasulullah SAW, menjawab dengan jawaban yang sangat diplomatis. Siti Aisyah, demi Allah, aku sudah tahu kalau engkau mendengar gosip itu. Dan mungkin kamu sudah mempercayainya. Siti Aisyah, nama perempuan, ya, anak-anak juga pasti masih ada rasa marah kok suaminya, mungkin dipikir nggak bela begitu. Padahal Nabi itu siang dan malam membela Siti Aisyah. Membebaskan nama Siti Aisyah, membersihkan nama Siti Aisyah. Saya juga merasa kamu udah percaya dengan peristiwa itu. Kalau aku bilang aku ini nggak bersalah, engkau nggak akan percaya. Tapi kalau aku bilang aku ini bersalah, dan aku ini asli nggak bersalah, engkau baru akan percaya. Maka saya tidak menemukan jawaban yang lebih tepat untuk menyampaikan peristiwa itu, kecuali seperti jawabannya Nabi Yakub ketika mendapatkan kabar-kabar tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub mengatakan, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun.
Saya hanya bisa bersabar dengan indah dan satu-satunya harapan adalah Allah, tempat saya meminta pertolongan atas apa-apa yang telah kamu sampaikan. Jadi saya mengatakan, jawabannya lebih begini. Saya ini tidak salah. Tapi kalau saya bilang saya tidak salah, kalian tidak percaya. Kalau saya bilang saya ini salah, padahal saya ini nggak bersalah, justru malah kalian tuh percaya. Saya cuma bisa mengutip ucapannya Nabi Yakub. Fasobrun jamil. Sabarlah yang indah. Saya akan bersabar dengan sabar yang indah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Hanya Allah lah yang bisa diharapkan, diminta pertolongan untuk apa yang telah kalian sifatkan, apa yang telah kalian ceritakan. Dan aku langsung pergi ke kasurku. Dan ketika itu aku tahu, aku tidak salah dan Allah pasti akan membebaskan aku. Ya, saya tuh nunggu. Semoga Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu. Ternyata di dalam riwayat ini kisahnya mungkin ada kisah lain yang berbeda, mengatakan itu sempat menunggu Nabi untuk mendapatkan mimpi gitu. Tapi di sini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menjawab, saya tidak pernah ngerti ada keluarga di Jazirah Arab ini yang masuk Islam seperti kami masuk Islam. Dan di jahiliyah, keluarga kami nggak pernah mendapatkan ujian, dituduh semacam ini, tuduhan zina, selingkuh ini. Dan terjadi tuduhan ini ketika kami memeluk agama Islam. Itu keyakinan Bapak. Di jahiliyah aja nggak pernah kita alami kok. Ketika kami sudah nyembah Allah, kok ngalami gini, pasti akan ada kebaikan di situ. Yakin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di situ akhirnya tiba-tiba gemetar Nabi Muhammad SAW. Ketika dapat wahyu itu Rasulullah itu gemetar. Kadang-kadang di musim dingin yang sangat dingin, itu beliau tuh sampai bisa berkeringat. Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah itu kemudian begitu normal, Rasulullah wajah berseri ketawa. Nah, kalimat pertamanya mengatakan, Ya Aisyah! Wahai Aisyah! Kabar gembira ini, Allah Ta'ala sudah membebaskan kamu dari semua tuduhan dengan ayat suci Al-Quran. Turunlah surat An-Nur, bukan ketika itu 10 ayat turun untuk membela Siti Aisyah. Daripada tuduhan selingkuh. Allah Ta'ala berfirman, surat An-Nur ayat 11, Innal ladzina ja'u bil ifki usbattum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang datang bawa kabar dusta, ya sekelompok mereka itu, minkum itu ya dari kelompok kamu ya Muhammad. Kelompok kamu sendiri itu yang bawa kabar dusta. Jangan kamu anggap ini keburukan. La tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Tapi ini justru kebaikan. Setiap mereka yang terlibat dapat dosa. Dan yang pokok utamanya itu akan mendapatkan azab yang pedih. Akhirnya itu 10 ayat turun dan ketika itu akhirnya terjadilah ada namanya haddul qadzaf. Orang harus dicambuk ketika orang nuduh orang lain berbuat zina. Yang dapat hukuman cambuk 3 orang, Hasan bin Thabit, Mistah dan juga Hamnah binti Jahash. Dapat hukuman cambuk. Anda bingung, Abdullah bin Ubay kok nggak dapat hukuman cambuk? Padahal yang pertama kali menyebarkan siapa? Dia kan? Kok nggak dapat dia? Ternyata Abdullah bin Ubay itu kalau menyampaikan peristiwa itu dengan bahasa-bahasa yang nggak langsung. Jadi nggak nyebut nama gitu loh. Dengan bahasa-bahasa tadi yang kayak saya sebut, lo istri nabimu lo, gini. Jadi dia selamat daripada tuntutan syariat. Di dunia, di akhirat ya pasti akan dihukum sama Allah Ta'ala. Di dunia dia selamat. Karena itu. Memang dia nggak langsung menyebutkan, tapi dia dengan bahasa-bahasa yang sifatnya itu sindiran. Yang sifatnya itu sindiran ketika itu. Sifatnya sindiran ketika itu. Gitu. Jadi dia nggak dapat. Nah di sini Syekh Ramadan Al-Buti ini saya singkat aja, bahwasanya ini menunjukkan bahwa wahyu ilahi itu bukan karangannya Nabi Muhammad. Kalau memang itu karangannya Rasulullah SAW atau itu halusinasinya Nabi, bagaimana orang orientalis itu mengatakan
itu nggak ada wahyu, tapi itu halusinasinya Nabi, mestinya dari pertama kejadian ini bisa aja Nabi Muhammad mengatakan mendapatkan wahyu. Iya kan? Tapi apakah terjadi seperti itu? Enggak. Enggak terjadi seperti itu. Enggak ada peristiwa seperti itu. Nabi SAW justru beliau itu akhirnya malah diuji dengan peristiwa itu, dan ketika itu Nabi Muhammad SAW ya cari info ke sana kemari dan lain sebagainya untuk membebaskan nama istrinya daripada tuduhan, dan terakhirnya adalah barulah wahyu ilahi datang di saat yang paling tepat sesuai dengan yang Allah pilihkan. Setelah itu sampai kapanpun juga Siti Aisyah itu dikenal sebagai wanita yang suci. Dan menuduh Siti Aisyah berzina itu hukumnya kafir. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat suci Al-Quran. Menuduh Siti Aisyah berzina itu hukumnya adalah kafir. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat suci Al-Quran. Nah, sahabat semuanya dimuliakan Allah Ta'ala, yang mungkin agak menarik daripada peristiwa ini itu, Allah Ta'ala mengatakan di ayat apa? Ketika terjadi peristiwa isu ini, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kamu anggap itu peristiwa yang buruk, justru itu peristiwa yang baik. Wah, aneh ya. Dituduh selingkuh itu nasib baik atau nasib buruk? Episode hidup yang baik atau buruk? Buruk. Tapi kok Allah Ta'ala mengatakan, jangan kamu anggap itu satu keburukan. Itu ada satu kebaikan. Kenapa? Karena satu, ini saya pernah dapat keterangan di tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhrul Razi. Yang pertama, ini ujian. Ketika orang itu diuji dan dia itu sabar, maka pahalanya luar biasa. Berarti jadinya baik. Yang kedua, karena adanya peristiwa ini, maka sampai-sampai kisah Siti Aisyah, beliau sebagai wanita suci, itu menjadi satu ayat yang akan dibaca sampai akhir zaman. Bahkan 10 ayat tersendiri langsung menyatakan Siti Aisyah itu terbebas daripada tuduhan selingkuh. Itu yang terjadi di dalam peristiwa dituduhnya Siti Aisyah itu berbuat selingkuh. Nah, kita semuanya sebagai mukmin menyatakan Siti Aisyah adalah wanita suci. Maka tidak boleh sampai kita na'udzubillah min dzalik mengatakan Siti Aisyah itu terlibat perselingkuhan, waliyadzubillah min dzalik. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada orang mengatakan Siti Aisyah selingkuh itu boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dihukum mati. Tapi pemerintahan ya, untuk dihukum mati. Bahkan ketika pernah terjadi satu orang dari aliran yang agak kurang bagus, itu mengatakan Siti Aisyah itu dia pernah berbuat selingkuh, zina dan lain sebagainya. Maka ketika itu sekelompok ulama itu mengatakan, kamu kalau membicarakan Siti Aisyah berarti kamu mencaci Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena lihat Allah Ta'ala berfirman, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Kalau Siti Aisyah itu orang yang gak baik, berarti kamu juga nuduh Nabi Muhammad gak baik. Haram, dosa. Menurut sebagian ulama, menghina Nabi itu bisa dijatuhi hukuman mati. Waliyadzubillah min. Dan insyaAllah kita bisa ngambil pelajaran dari peristiwa ini. Jadi dalam kehidupan Nabi, dan peristiwa ini adalah peristiwa yang meninggalkan pelajaran yang luar biasa. Semoga insyaAllah kita semuanya bisa memahami bagian sejarah ini tentunya dengan penuh adab. Mustah, kemudian Hasan dan juga Hamnah diterima tobatnya Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah kita kemudian mencaci maki mereka. Siti Aisyah juga terbebas menjadi wanita suci. Pahami sejarah ini dengan hati yang penuh dengan adab. Mereka semua adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan
Kita semuanya berkeyakinan Siti Aisyah adalah wanita suci, dan adalah keyakinan kita sampai kapanpun juga. Wallahu ta'ala alam bisawab.